perbuatan yang besar, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah nggak cuma share akang tuh itu. Enggak, cuma mau ambil peling aja. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, Bu Gembala berdoa, bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh berada dan berkumpul untuk beribadah kepadamu. Kami percaya ini semua terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu apa yang patut kami balas Tuhan kepadamu, tidak lain kami mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Engkau. Dan Tuhan, ajar kami untuk kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan.
Di tengah-tengah kami mengiring Engkau dan melayani Engkau, tidak sedikit tantangan yang diperhadapkan kepada kami. Tapi kami percaya bahwa kami akan memperoleh kemenangan ketika Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang terkumpul pada saat ini, Engkau memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh datang kepadamu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan firman itu boleh tertanam di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbunga dan berbuah, guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan memberikan hikmat kepadanya di dalam menyampaikan kebenaran, sehingga kebenaran itu boleh terungkap sebagaimana mestinya, sehingga kami semua yang mendengar boleh mengalami satu kekuatan, kebangkitan rohani di dalam Engkau, sehingga kami semakin hari makin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala kekurangan, kelemahan kami. Dan pada saat ini kami berdoa juga bagi sidang Jumat, bahkan saudara-saudara kami yang mungkin mengikuti acara ibadah lewat online Tuhan. Mari Engkau tetap memakai, mengurapi mereka semua, berikan kesukaan, kesungguh-sungguhan untuk datang kepadamu. Dan kami percaya apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di dalam kami beribadah, iblis tidak senang dengan acara seperti ini. Dia mau mencuri berkat firman yang kami terima saat ini. Oleh karena itu, kami bersatu hati mengging dan tolakkan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan kau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di hati saya. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara beston kami pada saat ini, kan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Pada saat kesempatan hari ini, dengan berkat kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, mari kita sama-sama belajar akan firman Allah yang saya ambil di dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Satu Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke 19 sampai 21. Saya membaca dalam salinan lama. Jangan dipadamkan roh itu, dan nubuat pun jangan diringankan. Hendaklah segala perkara kamu uji, dan yang baik kamu pegang. Puji Tuhan. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita diingatkan kembali tentang suatu kehidupan umat manusia yang percaya kepada Tuhan adalah kehidupan yang berjalan bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hidup sebagai orang beriman itu adalah hidup yang berkemenangan, ya. Adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun memang secara manusia kita tidak akan luput dari segala macam cobaan, tantangan yang seringkali menjatuhkan iman kita, yang akhirnya membuat kita semakin hari jauh daripada kasih karunia Tuhan. Tapi percayalah saudara, jikalau umat Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang beriman, di mana mereka ini adalah orang-orang yang dibentuk, dipilih oleh Tuhan agar boleh menjadi sempurna. Yang terutama, kehidupan orang percaya di sini adalah kehidupan yang selalu dimonitoring oleh anugerah Allah. Sebab saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-139, ayat yang ke-7 sampai 9. Apa di situ?
Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya, sampai ke tempat orang mati pun Roh Tuhan itu tetap memonitoring hidup kita. Kita tidak bisa lari ya dari panggilan Tuhan. Itulah sebabnya ya dalam segala kekurangan, salah dan dosa kita, percayalah saudara, yang membuat kita itu akan dipulihkan dengan berkat Tuhan itu hanyalah dengan suatu hidup kerendahan hati. Mengakui segala kesalahan dan dosa, maka Tuhan akan mengembalikan ya keadaanmu seperti semula ya, engkau merasakan berkat Tuhan dan janji Tuhan. Makanya dalam Yoel 2 ayat yang ke 12 sampai 14, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang percaya itu adalah mengoyakkan hati, bukan mengoyakkan pakaian, dengan adanya suatu pertobatan. Di situ diingatkan supaya kita menangis, mengadu, berdoa dan berpuasa. Maka di situ Tuhan akan memulihkan keadaan umat yang percaya, saya dan saudara. Nah, kembali lagi saudara, di sini dalam 1 Tesalonika 5 ini bahwa diingatkan jangan memandang rendah akan nubuatan. Apa yang saya sampaikan saat ini adalah suatu perkataan nubuatan daripada Allah. Jadi kalau kita yang sudah senantiasa beribadah kepada Tuhan, mendengar nubuatan firman Allah, bahkan suara Roh Tuhan yang selalu mengingatkan, memberikan teguran, nasihat, ya peganglah itu baik-baik ya. Itu menjadi suatu pengajaran yang akan memeliharakan kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mau dengar-dengaran, ya kita akan mendapatkan suatu malapetaka. Ketidakdengar-dengaran ini sebenarnya adalah suatu sikap yang sepele ya dibanding perbuatan-perbuatan dosa seperti dosa-dosa kejahatan, membunuh, mencuri dan sebagainya ya. Dosa-dosa yang mengerikan. Tetapi ini dosa yang sepele, tidak mau dengar-dengaran ya. Dosa yang sepele namun berakibat fatal. Sebagai contoh saja Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pembunuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak apalagi tidak menentang Tuhan. Tapi ketika mereka lebih mendengar ya perkataan iblis, artinya mereka tidak dengar-dengaran apa yang sudah diperintahkan Tuhan, supaya mereka itu jangan pernah menyentuh buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Sebab di situ ada suatu peringatan, jikalau engkau melakukannya maka engkau akan mati saat itu juga. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Taman Eden itu, pohon-pohon yang diciptakan Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang membuat kehidupan manusia itu akan mengalami kematian ya. Kalau kita ambil dari dasar firman Tuhan ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-4, coba 1 Timotius 4 ayat yang ke-4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, suatu pun tidak ada yang haram. Ya, jika diterima dengan ucapan syukur. Bedanya memang perkataan Paulus ini ya sudah berada dalam keadaan manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga dunia ini sudah menjadi dunia yang terkutuk, di mana kutukan itu dialami oleh umat manusia yang berdosa, bahwa yang ditimbulkan oleh dunia ini justru onak dan duri. Tetapi semuanya itu bisa menjadi suatu berkat bagi manusia kalau mereka menerimanya dengan
doa dan ucapan syukur. Meskipun juga ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Makanya kalau kita perhatikan juga tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, segala sesuatu itu dibolehkan, segala sesuatu itu segala sesuatu itu boleh, tetapi tidak semuanya itu bermanfaat. Coba kita buka 1 Korintus berapa? 1 Korintus 6 ya. Ah, 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ya, segala sesuatunya halal bagiku, tetapi bukan semuanya itu berguna. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh. Ya, segala sesuatu hal segala sesuatu apa? Ya, saya bacakan saja. Maka segala sesuatu halal bagiku, ini dalam salinan lama ya. Tetapi bukan semuanya itu berfaedah. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku ini tiada mau takluk ke bawah kuasa barang sesuatu pun. Segala sesuatu kita sebagai orang beriman ya tidak ada yang haram. Karena kita yakin apa yang Tuhan ciptakan itu ya semuanya itu baik. Tapi tidak semuanya itu berguna. Ini kan sama seperti konsep di Taman Eden. Ya. Tuhan memberikan suatu peraturan. Peraturan di sini bukan berarti peraturan yang dikatakan oleh Tuhan itu kepada Adam dan Hawa mengenai jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu adalah sesuatu yang tidak baik yang diciptakan Allah. Baik. Cuma di sini Tuhan mau sebenarnya menguji apa yang dimiliki oleh manusia, yaitu hati perasaan. Apakah dengan hati mereka ini mereka bisa taat dan setia kepada perintah Tuhan ya. Yang sekalipun Tuhan sudah memfasilitasi seluruh pohon di Taman Eden ini boleh engkau makan, tetapi satu saja. Bayangkan itu mungkin ratusan ribuan pohon dengan beragam buah yang enak dan manis rasanya. Bahkan pohon-pohon itu adalah pohon kehidupan di situ. Artinya manusia yang memakan buah-buahan pohon dari Taman Eden itu senantiasa ya hidup dalam kekekalan. Ya. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan dalam konteks pasal yang ketiga di kitab Kejadian itu, ketika mereka sudah dikeluarkan dari Taman Eden, mereka itu jalan ke Taman Eden itu dijaga oleh 2 kerubim. Ya. Supaya mereka jangan masuk, di situ dikatakan agar mereka jangan memakan buah kehidupan itu dan mengalami kehidupan, sehingga kematian yang menjadi konsekuensi manusia saat berbuat dosa itu jadi tidak berlaku lagi. Makanya pohon yang tadinya menjadi fasilitas bagi manusia di Taman Eden itu sudah menjadi suatu anugerah Allah yang begitu besar. Dan Tuhan membuat pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bukan berarti ciptaan Tuhan itu tidak baik, tidak. Kembali lagi kepada pernyataan Paulus, segala yang Tuhan ciptakan itu baik dan tidak ada yang haram. Namun kita harus mengerti firman Tuhan ayat per ayat ya. Seperti tadi dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 bahwa dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya itu berfaedah. Ya sama dengan perihal makanan ya. Makanan yang mungkin tidak boleh, bukan yang mungkin ya. Bahwa dikatakan diajarkan kepada kita ya kita jangan memakan darah. Karena itu sama seperti nyawa. Secara medis juga darah juga itu mengandung zat-zat ya, kuman bakteri ya. Sekalipun sudah dimasak atau dipanaskan atau bagaimanapun diolah ya, terlepas dari itu semua yaitu bisa membawa penyakit ya, walaupun rasanya gurih dan sebagainya. Bahkan ya, daripada hewan hidup secara mentah-mentah itu ya dapat memberikan kekuatan, membangkitkan spirit ya, bukan spirit daripada Roh Kudus tapi spirit dari setan yang ada. Mereka akan kerasukan.
karena mereka melakukannya dengan cara ritual, bahkan ada darah manusia ya. Itu kepercayaan. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Makanya saudara, dari firman Tuhan ini kita bisa tahu ya maksud-maksud Allah. Kita sebagai umat manusia, ya boleh-boleh saja ya kita menikmati segala apa yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan menaruh manusia di dalam dunia ini supaya mereka dengan akal, kepikiran dan hati mereka, apakah mereka itu harus takluk mengikuti kehendak hatinya, seperti kata Paulus tadi 1 Korintus 6 ayat 12, segala suatu hal bagiku, tetapi aku ini tiada mau takluk ke bawah kuasa barang suatu pun. Apa itu bahasa Indonesianya? Terjemahan baru. Kita tolong. Di kalimat B. Apa? 1 Korintus 6 ayat 12. Ya. Tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya. Nah, ini yang membuat manusia itu bijaksana, bisa menahan diri. Kalau manusia tidak ada firman, tidak ada roh, manusia akan menjadi manusia yang rakus, serakah. Bangsa Israel saja sudah dipimpin oleh tiang awan, tiang api, sudah dimonitoring dengan Allah, sudah diberikan pemimpin yaitu Musa, ya. Sehingga mereka tahu bagaimana cara hidup yang berkenan, ya. Mereka meminta kebutuhan, keperluan, semua Tuhan berikan, Tuhan cukupkan. Tapi mereka meminta lebih kan, mereka meminta daging. Akhirnya apa? Lihat, keserakan dan kerakusan mereka membuat banyak dari mereka mati di padang belantara. Karena ketidakpuasan mereka. Bukan berarti Tuhan Tuhan jahat, Tuhan mencukupi ya. Tuhan pasti memelihara, tapi terkadang kita ini sulit untuk bersyukur itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sudah diberkati Tuhan, tapi kita maunya yang lebih ya. Makanya segala sesuatunya Paulus ingin ya. Tapi Paulus sadar diri ya, bahwa dia tidak mau diperhamba dengan suatu apapun. Kalau saya kaitkan dengan materi dunia, itulah orang-orang kaya yang senantiasa ingin menjadi kaya. Ya. Walaupun dia sudah kaya, tapi tetap ingin selalu menjadi dan mencari-cari memburu uang. Kita membutuhkan uang, tapi Tuhan tidak berkenan kita ini menjadi hamba uang. Nah, ini sama seperti kalimat Paulus. Siapa yang berani katakan uang itu tidak berguna? Tidak ada. Semua uang berguna. Itu kan adalah suatu alat transaksi kita, berjual, beli, berdagang, berbisnis, berusaha ya. Walaupun dahulu bentuknya mungkin bukan uang, tapi sampai sekarang ini zaman modern ya sudah uang, bahkan uang digital, kripto dan sebagainya itu sudah semakin canggih ya, transaksi-transaksi. Tapi itu intinya ya tentang uang ya. Pendeta pun ya butuh uang, tapi jangan sampai diperhamba. Segala sesuatu halal-halal saja ya. Kalau kita terima dengan ucapan syukur kan, kalau konteks 1 Timotius 4, semuanya itu baik. Tapi balik lagi, jangan sampai kita ini diperhamba oleh segala sesuatu ya. Ini berarti sudah mencakup bukan uang saja, hobi kita ya, keinginan daging kita, keinginan mata, itu yang Tuhan tidak inginkan, dan itu yang diajarkan Paulus. Kita pun harus bijaksana dalam dunia pelayanan seperti itu ya. Ya, dalam dunia pelayanan jangan sampailah ada pertandingan, persaingan ya, kompetisi dalam pelayanan. Ya, persaingan yang terjadi. Segala sesuatu itu baik ya, pelayanan, tapi jangan kita main mematok-matok tempat-tempat pelayanan rekan-rekan kerja kita ya, atau mungkin mengambil jemaat ya, dan sebagainya. Itu kan sudah sering terjadi. Kalau kita mengatasnamakan pekerjaan Tuhan, jiwa Tuhan punya, sembarang saja, tidak perlu yang namanya etika. Nah, karena ada etika ini, segala sesuatu hal-hal saja. Mungkin seperti saya bisa saja ya, saya melayani daripada saya membantu di Efrata, misalkan saya melayani jiwa yang ada di Goshen.
Bisa saja seperti itu misalkan ya, berbeda. Atas nama pekerjaan Tuhan, jiwa Tuhan punya. Tapi kan itu sudah di luar etika ya. Saya tidak peduli dengan pelayanan yang dimana itu jemaat daripada hamba Tuhan yang ada di Goshen. Kalau saya mengatasnamakan jiwa Tuhan punya segala sesuatu baik ya. Yang penting kita layani mereka. Tidak boleh seperti itu. Segala sesuatu pun kita harus tahu, jangan sampai kita diperhamba hanya oleh karena keinginan-keinginan ya. Nah, itu dalam dunia pelayanan masih banyak hal. Apalagi di dalam dunia pekerjaan, dunia sekuler, pergaulan dan sebagainya. Kita harus tahu ya. Jangan mengatasnamakan kasih Tuhan tapi kita udah sembarangan ya. Sukacita, ya, damai sejahtera tapi kita sembarangan. Buah-buah roh itu memang yang pertama terutama itu adalah kasih. Tapi ingatlah, sebagai kunci dari 9 perbuatan kasih itu, di situ ada tahan nafsu, pengendalian diri. Ya. Saudara boleh hidup dalam kasih. Ya. Saudara seolah-olah tidak mengenal perbedaan. Ya, tapi bukan mengatasnamakan tidak mengenal perbedaan lalu saudara semena-mena ya. Saudara main layani jemaat gereja A, gereja B ya. Atas nama kasih Allah ya. Saya tidak membeda-bedakan. Tidak, tapi harus ada tahan nafsu, ada pengendalian diri di situ ya. Supaya kasihmu itu tidak kelihatan pura-pura. Nah, itu yang harus kita betul-betul pahami. Kita kembali lagi ya kepada ayat pokok. Itulah kenapa jangan pernah kita remehkan ya, merendahkan nubuatan ya, suara Tuhan. Tanda-tandanya itu yang memadamkan roh. Kalau sudah memadamkan roh ya, yang timbul kedagingan ya, semakin habis ya, semakin pelita itu seperti berasap ya sudahlah. Semakin tidak, semakin gelap kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan jikalau matamu gelap, betapa gelapnya ya seluruh tubuhmu. Artinya kalau mata rohani kita itu sudah tidak bisa melihat terangnya firman, waduh, maka seluruh tubuh kita ya, kehidupan kita itu, perbuatan-perbuatan tubuh kita itu pasti sudah sangat gelap itu ya. Karena sudah tidak terarah. Makanya hati-hati ya. Lalu dikatakan ujilah segala sesuatu yang baik ya. Apa tadi dikatakan 1 Tesalonika 5? Katakan di situ, hendaklah segala perkara kamu uji dan yang baik kamu pegang. Nah, ini suatu ajaran ya, membuat kita bijaksana. Kita menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik itu kita pegang, ya yang jahat itu kita buang. Ya, kita boleh menilai seseorang juga ya, dalam setiap pelayanan jemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kita lihat yang baik-baik. Yang jahat itu ya kita tidak usah lihat. Kita pelajari, kita ambil yang baik dari mereka. Supaya jangan kita menjadi orang-orang yang selalu menghakimi segala kekurangan. Firman Tuhan mengatakan orang yang suka menghakimi itu sungguhnya tidak luput dari kekurangan. Sebab dia juga melakukan hal yang sama pada orang yang dia hakimi. Karena biasanya orang yang suka menghakimi itu bersumber dari hati ya, yang sudah rusak, hati yang sudah penuh dengan kepahitan. Selalu kan kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang meluap dari hati itu akan meluap sampai ke mulut. Sehingga perkataan-perkataan yang jahat, perkataan yang kotor itu semua dari hati. Ada sesuatu yang tidak beres. Orang yang menghakimi, orang yang berkata-kata kasar itu ya karena ada sesuatu yang tidak beres dalam hatinya. Kalau dia hidup dalam damai sejahtera, dia percaya akan janji firman Tuhan, dia pasti bisa menahan bibirnya. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu semua sia-sia, tidak sinkron dengan perasaan ya, damai di hatinya. Nah, itulah pentingnya kehidupan kita harus senantiasa menjaga hati kita. Peliharakanlah hatimu dengan segala kewaspadaan ya,
supaya senantiasa memancarkan kehidupan. Artinya memelihara hati dengan menaruh firman Tuhan. Itu ya, sekali lagi saya katakan memang tidak mudah. Itulah kenapa kembali kepada keputusan kita. Kalau kita betul-betul boleh mau dengar-dengaran, ya, tidak memadamkan roh, ya, tidak memandang rendah nubuatan, ya, niscaya kita akan tetap mengalami taman Eden sorgawi secara rohani. Pasti itu. Apalagi rahasianya taman Eden sorgawi secara rohani di akhir zaman ini kita bisa temukan dalam penyembahan roh dan kebenaran, ya. Itu. Sedangkan di dalam penyembahan saja kita merasakan Eden, kesukaan, ya. Kesukaan sorgawi, di mana kita merasakan kedekatan dengan Tuhan, dan di situ Tuhan berbicara langsung seperti Tuhan berbicara langsung dengan Adam dan Hawa, memberikan perintahnya bahwa di dalam taman Eden itu, ya, di dalam Firdaus, disitulah, ya, Tuhan menyediakan. Tapi Tuhan seringkali menguji iman kita, ya. Tidak semuanya itu maksudnya semuanya itu Tuhan berikan, tapi mungkin ada sesuatu yang Tuhan perintahkan jangan engkau sentuh. Entah maksud Tuhan bukan kapasitasmu, entah maksud Tuhan itu belum saatnya engkau sentuh, ya. Tapi kalau engkau tidak bisa menahan, ya, dengan segala keinginanmu, seperti kata Paulus ingatkan, tetapi aku tidak mau diperhamba dengan segala sesuatu pun. Nah, artinya Paulus menghindari kalau segala sesuatu itu dia paksakan mengikuti keinginan. Wah, itu jangan sampai itu, ya. Begitu juga kehidupan kita di dalam penyembahan kita, ya, ada perihal yang mungkin permintaan kita sepertinya ini gambaran saya saja, sepertinya Tuhan belum jawab, ya, atau Tuhan tidak menjawab, karena Tuhan tahu, ya, ketika kita menerimanya mungkin kita tidak sanggup, mungkin kita bisa jauh daripada Tuhan, bahkan kita tidak lagi mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran karena demi permintaan. Kan ada doa-doa permintaan yang salah, yaitu doa-doa yang menurut hawa nafsu, cuma karena iri, cemburu, dendam, ya, ingin lebih, ingin bersaing, ya, dengan yang lain, merasa direndahkan, saudara terintimidasi, akhirnya saudara datang ke Tuhan. Di situ dikatakan Yakobus 4, ketika engkau meminta, engkau tidak dapat, maka engkau membunuh, engkau berbuat jahat, ya, terjadilah sengketa dan sebagainya yang tidak terselesaikan karena engkau tidak mendapat, engkau mencari alternatif lain, ya, engkau paksakan mengikuti keinginanmu, yang akhirnya terjadi pertengkaran, pembunuhan, iri, dengki dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Itu sudah keluar dari anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu sebenarnya berbicara itu datang dalam bentuk nubuatan. Perintah-perintah Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Perkataan-perkataan yang diilhamkan Roh Kudus itulah anugerah Tuhan. Ya. Anugerah Tuhan secara lembut. Kalau kita sudah berbuat dosa dan mulai mendapatkan kecelakaan, ya, berjumpa dengan bencana, apapun itu, bencana alam, bencana dalam hidup, nah, itu sudah cambuk itu, ya. Sekalipun itu merupakan bagian anugerah Tuhan, ya. Artinya seperti perkataan Paulus, apakah aku mau datang dengan lembut atau dengan cambuk? Terkadang manusia itu kalau tidak dengan cambuk belum berhenti dia. Kalau dikasih yang baik-baik, diingatkan baik-baik, masih bebal. Akhirnya kebebalan itu membuat dia menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Orang bebal itu adalah orang yang menghina firman Tuhan, orang yang merendahkan nubuatan. Ya. Bahkan dikatakan orang bebal itu adalah orang bodoh sebab mereka menghina hikmat dan pengetahuan dari Allah. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai gereja Tuhan. Kalau kita mau mencapai kepada 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, di mana Allah sendiri dengan pohon sejahtera itu. Nah, artinya kalau gambaran di Taman Eden, pohon sejahtera itu adalah pohon kehidupan. Kalau kita senantiasa menikmati
kehidupan sejahtera, buah-buah sejahtera itu kita nikmati seperti di Eden bersama dengan Tuhan, ya. Waduh, maka kita harus senantiasa ya hidup dengar-dengaran dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca itu dari ayat yang ke 16, 17, 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, berdoa dengan tiada berkeputusan, ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus kepadamu. Lalu jangan dipadamkan roh itu, dan nubuat pun jangan diringankan. Hendaklah segala perkara kamu uji, dan yang baik kamu pegang. Nah, itu. Maka 23 dikatakan, maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya, dan segenap roh, nyawa, dan tubuh, ya, kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pohon sejahtera, ya, pohon sejahtera, ya, kekudusan yang menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh, dan yang memelihara sampai kita tidak bercacat, itu ibarat kerohanian kita, ya, yang terpelihara di dalam Taman Eden. Kita memakan buah-buah kebenaran, ya, kita memakan daripada sumber pohon sejahtera itu. Kita seperti ada di Taman Eden. Itulah penyembahan dalam roh dan kebenaran, saudara. Kesukaan yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini secara rohani, Eden di dalam roh dan kebenaran, dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kalau kita senantiasa ya dengar-dengaran di sana, ya, akan suara nubuatan, ya, kita tinggal dalam anugerah. Kalau di luar semua itu, ya, maka kita di luar anugerah. Ingat saudara, Adam dan Hawa jatuh karena perkara yang kecil. Kita jangan sampai jatuh perkara kecil. Sekali lagi saya katakan, Adam tidak membunuh, ya, tidak melakukan hal yang jahat, yang kejam, yang bengis, yang dibenci Allah. Dia cuma tidak dengar-dengaran saja. Tapi saudara, kalau kita ingat bahwa dosa besar atau kecil itu, ya, itu sebenarnya sama saja di mata Tuhan, ya, meski ada perhitungannya. Tapi kalau kita bandingkan sebagai ayat penutup saja, Wahyu 22 ayat 15. Coba, Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, tinggal di luar, ya. Baik yang cuma bohong kecil, ya, sampai yang begitu cinta dengan dusta. Bahkan anjing-anjing di sini ya berbicara tentang kefasikan, ya. Orang-orang fasik, ya. Orang-orang penyembah berhala, segala macam, ya, dosa besar sampai dosa kecil itu tinggal di luar yang namanya dosa. Tinggal di luar anugerah Allah. Karena orang yang hidup dalam anugerah Allah tidak mungkin melakukan hal-hal yang jahat seperti itu. Jadi marilah kita tetap bersemangat, ya, bersekutu lewat firman Tuhan. Saat ini kalau kita masih berusaha berjuang untuk bersekutu lewat firman Allah dan dalam roh juga, puji Tuhan, saudara adalah orang-orang yang berusaha mencari kebenaran, ya. Saudara mempunyai kesakitan tubuh, jasmani maupun rohani oleh karena tekanan-tekanan dunia ini, saudara. Tetapi ketika saudara mau dengar firman Tuhan, ya, seperti yang dikatakan dalam Keluaran 16 ayat yang ke-26, tidak mengapa itu kita baca. Apa itu isinya? Maka Allah menjadi tabib yang akan menyembuhkan engkau dari penyakit-penyakit dosa. Perkara penyakit-penyakit jasmani itu perihal gampang saja. Yang Tuhan utamakan adalah perkara penyakit rohanimu. Karena percuma engkau sembuh dengan perkara jasmani, ya,
sembuh dari sakit penyakit jasmani, tapi rohanimu pun tidak sembuh. Ya, percuma, engkau tetap akan berbuat dosa, bahkan semakin lagi. Kau sudah sehat, semakin lagi engkau melakukan hal yang lebih buruk lagi, karena rohanimu masih sakit, batinmu itu masih sakit, menyimpan kepahitan, dendamnya, kejahatan dan sebagainya. Tapi kalau dibandingkan rohanimu sudah sembuh, wah, sekalipun penyakit apapun secara jasmani engkau alami, engkau tetap masih bisa bersyukur. Bahkan engkau berani ya berkorban, ya tidak apalah, Tuhan mengambil. Bahkan engkau masih mungkin, saya percaya engkau ada spirit, ada semangat untuk tetap berbuat baik sekalipun engkau ya mengalami sakit penyakit. Banyak orang-orang seperti itu ya, ketika mereka divonis beberapa bulan mati ya. Orang ya mungkin iman orang berbeda-beda, tapi ada yang kelihatan tegar sekali, dia tahu dia sudah beberapa bulan lagi, tapi dia berbuat baik ya. Dia tidak menyerah, dia pasrah, dia mengikhlaskan ya. Kalau sudah memang sudah mau dipanggil Tuhan 2 bulan lagi, ya sudah, dia habiskan 2 bulan itu untuk melayani Tuhan, untuk melayani keluarga, melayani sahabatnya. Itu jauh lebih baik daripada dia mengeluh-mengeluh meminta sembuh sakit penyakitnya, memaksa ketika tidak menerima sampai udah masa-masa krisis, mungkin Tuhan lebih sayang sama dia. Nah, dia semakin kecewa. Nah, itu kan lebih justru apa ya? Justru dia bisa menyimpan kekecewaan dalam hatinya ya. Itu akan mempersulit keadaan, mempersulit orang-orang terdekatnya ya. Tidak menyebarkan kehidupan damai sejahtera ya. Tapi kalau dari batin rohaninya itu dipulihkan, disembuhkan, sekalipun tubuh jasmaninya lemah, wah, orang-orang di sekitarnya bisa merasakan kehidupan ya. Orang-orang bisa menghormatinya, orang-orang bisa menghargainya, orang-orang akan tetap mensupport dia ya. Bahkan orang-orang pun tidak kehilangan semangat ya untuk senantiasa membantu dia. Biasa seperti itu ya. Ya puji Tuhan, kalau memang harapan kita sembuh penyakit jasmani, terlebih rohani sembuh dan jasmani sembuh, wah puji Tuhan ya, itu lebih baik ya. Itu harapan kita semua kan. Tapi ada yang mungkin Tuhan memang ya sudah waktunya, kita masih kecewa sampai di ujung hidup kita masih kenapa Tuhan kita persalahkan Tuhan. Waduh, itu lebih gawat itu ya. Bukannya kita bersyukur, bukannya kita menyerah, lebih gawat ya. Kalau kita berpikir juga ada manusia yang ingin hidup sampai 200 tahun, 300 tahun, sedangkan firman Tuhan saja sudah menggariskan 70 tahun. Kalau engkau kuat 80 tahun, kalau sudah lebih dari itu ya sudah. Intinya dikatakan kalau engkau kuat 80 tahun tapi kebanggaanmu penderitaan ya dan kesusahan. Ya karena tubuh jasmani memang tidak bisa dipungkiri lagi, sudah semakin menyusut, semakin melemah ya. Semakin keriput, kasihan ya. Tapi Tuhan kan pada intinya manusia kembali kepada Tuhan tidak lihat kekurangan, ketidaksempurnaan tubuh jasmani. Yang Tuhan lihat tubuh batinnya itu. Di mata manusia mungkin ya semakin kurang. Tapi kalau manusia yang berusaha dengan kecanggihan teknologi, dengan keuangannya, dengan kekayaannya, waduh kasihan sekali. Itu manusia yang mencoba menentang kedaulatan Tuhan. Mereka tidak akan mendapat apa-apa. Sampai mati pun mereka akan kecewa. Ternyata seperti ini hidup. Ya. Mereka pun tidak akan mengakui adanya Allah. Apa gunanya seperti itu? Akhirnya ketika mereka masuk dalam kematian, binasa. Nah, menderita 2 kali. Sudah menderita di dunia, menderita di akhirat lagi. Aduh, selama-lamanya lagi. Aduh Tuhan Yesus. Sudahlah. Lebih baik kan kalau dibandingkan itu pilih-pilih, lebih baik kita berjuang mungkin penuh dengan derita, air mata, kesusahan di dunia ini, tapi dalam kekekalan kita penuh dengan kebahagiaan. Kalau kita pilih ya kalau kita mau berdamai kepada Tuhan ya, kita senantiasa hidup dalam kebahagiaan yang cukup. Jangan berlebihan minta kebahagiaan, jangan-jangan itu sudah egomu yang berkata. Cukuplah dengan apa yang kau rasakan ya. Kalau engkau boleh berbahagia, engkau boleh makan, minum sampai saat ini, ya puji Tuhan ya. Jangan engkau terintimidasi oleh karena postingan-postingan kau terlalu banyak melihat medsos. Wah, ini temanku ini sudah makan makanan enak ya. Apalagi di kalangan hamba Tuhan mungkin, wah ini pelayanannya luar biasa. Wah, gerejanya udah
besar dan sebagainya. Akhirnya kita timbul sakit hati, kekecewaan dengan Tuhan. Kau merasa engkau sudah berpuluh-puluh tahun, kenapa jiwa tidak maju-maju? Engkau tidak mengerti ya. Kau tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam dunia pelayanan maupun dalam dunia ya sebagai jemaat ya. Tapi di sini kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan, yaitu bagaimana mengucap syukur senantiasa, bersukacita ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Segala sesuatu itu berguna, segala sesuatu itu halal-halal saja bagi kita. Tapi ingat ya, tidak semuanya itu berguna. Segala sesuatu halal bagi kita semua ya, selama kita hidup dalam Tuhan itu halal saja. Tapi kita tidak mau membiarkan diri kita ini diperhamba oleh keinginan dalam hati kita ya. Keinginan dalam hati kita itu pasti bisa salah, pasti. Tapi kalau keinginan kita mengikuti kehendak Tuhan, wah niscaya saudara akan senantiasa hidup tenang, bahkan hidup disempurnakan oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan ini Kau Allah yang sudah menyembuhkan kami, memulihkan kami dengan firman-Mu. Sebab kekuatan dari firman-Mu Tuhan membangkitkan gairah kami untuk menjalani hidup hari demi hari ke depan dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunilah dalam segala kekurangan, kesalahan, dosa kami besar kecil Tuhan, maupun yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara sadar ataupun tidak sadar. Tuhan ampunilah kami, tapi biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pengetahuan yang membawa kami kepada kesempurnaan iman Tuhan, agar kami juga boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu dalam kehidupan kami. Setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, kami rindu Tuhan merasakan Eden sorgawi secara rohani di dalam penyembahan roh dan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Engkau bangkitkan gairah kami Tuhan lewat penyerahan yang sungguh. Bangkitkanlah setiap anugerah-anugerah roh-Mu Tuhan, agar kami boleh mengalami kedekatan, keintiman dengan Engkau, mendengar suara roh-Mu sesuai dengan perkenanan-Mu saja. Sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, merintangi penyerahan kami dengan berbagai cara, kami tolak, usir pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah.
Lena. Lady become to not life. Become tonight, the Lord, but she become tonight, the Lord, tonight. I the Lord become tonight, the Lord, but she become the Lord tonight, become tonight, the cry, the Lord tonight. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya, ganti segala domba-dombanya. Bikre dulu tunai. Hai hambaku dan anak-anakku, sejahteralah kamu serta berbahagia. Karena aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Bikre dulu tunai. Yang walaupun seringkali kamu tidak setia kepadaku, tetapi aku tetap setia di dalam kehidupan kamu. Bikre dulu tunai. Sebab itu apabila kamu datang menyembah aku, hormatilah kehadiranku di tengah-tengah kamu. Jangan menyembah aku dengan pikiran yang bercabang, become tunai. Tapi biarlah pemusatan hati dan pikiran kamu arahkan kepadaku, agar kamu dapat merasakan satu persekutuan yang indah dengan aku, dan kamu boleh memandang kemuliaanku turun di tengah-tengah kamu. Nedi lautu nadi cry. Aku kenal tiap-tiap kedalaman hati kamu. Apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan kamu, aku tahu. Hambaku dan anak-anakku bikre cunai. Tapi aku mau ajar kamu belajar untuk bersyukur kepadaku di dalam segala hal. Karena kalau aku berjanji, aku tidak pernah berdusta kepada kamu. May the Lord tonight. Karena aku bukan manusia. Latra diletuna yang berjanji tapi tidak melakukannya. Bikre cuna delay. Tapi kalau aku berjanji, pasti aku akan lakukan dalam hidup kamu. Hambaku dan anak-anakku bikre dilautuna dikrai. Aku mau mengajar kamu di hari-hari ini, supaya kamu tahu menghormati aku yang ada di tengah-tengah kamu. Bikre dilautuna. Setiap pemberian anugerah yang aku percayakan bagi kamu, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu padamkan rohku. Bikre tunai. Bahkan nubuat jangan diringankan. Tapi ujilah segala sesuatu yang baik kamu pegang dan tidak baik kamu buang. I know bikre tunai. Sudah saatnya kamu akan melihat bagaimana aku akan melakukan hal-hal yang indah, terutama di dalam pekerjaan rohku. Bikre tunai. Hamba-hambaku dan anak-anakku, di hari-hari ini kamu perlu melekat kepadaku. Bikre tunai. Karena aku satu-satunya yang menjadi penolong di dalam kehidupan kamu, mengiring aku dan melayani pekerjaanku. Kalau kamu belajar melibatkan aku di dalam segala hal, betno dikrai, kamu akan melihat pembelaanku yang luar biasa dalam hidup kamu. Medikam tunadikrai. Sebab itu kalau kamu boleh mendengarkan firmanku, ini bukan suatu kebetulan, tapi firmanku itu adalah aku sendiri. Aku mau bawa kamu
untuk hidup dalam kesepinan di dalam pekerjaan Roh-Mu. May come tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, apa yang kamu terima dari aku, jangan kamu ragukan, tapi pertahankan itu dengan sungguh-sungguh, karena semua yang kamu lakukan akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan kamu. Aku selalu perhitungkan usaha dan kerja keras kamu, kesetiaan kamu melayani aku perhitungkan semuanya. Dan ada satu waktu kamu akan melihat Redilotunadikrai, aku akan menghiburkan kamu Bekledilotunight di dalam pekerjaanku yang kamu kerjakan. Bekam tonight, mengertikah kamu hamba-hambaku dan anak-anakku? Lady become tonight, lahai become tonight. Sebab itu aku perlu mengingatkan, rajinkanlah diri kamu untuk kembali membaca kebenaran-kebenaran firman yang aku berikan bagi kamu. Terutama setiap pengajaran yang aku telah berikan kepada kamu. Make unto night. Baca berulang-ulang kali, karena di dalamnya ada rahasia-rahasia yang belum terungkap, akan diungkapkan lewat hikmat yang aku berikan bagi kamu. Ada perkembangan-perkembangan yang baru di dalam pekerjaanku. Dikrai agar kamu tidak akan mengalami kekurangan di dalam pengajaran dan firman-Ku. Tapi kamu akan lihat aku akan bekerja lewat firman yang aku berikan kepada kamu. Back under no dikrai. Hal-hal yang baru kamu akan terima. Dek amtunai, tetaplah hidup rendah di hadapanku. Lai no dikrai. Dan rajinlah kamu berkalu karib dengan aku mulai doa-doa pribadi kamu masing-masing. Dikrai, mengertikah kamu, hai hambaku? Satu hal yang perlu aku ingatkan kepadamu, ada pemberian yang aku taruh dalam hidupmu. Bet no dikrai delotunai. Jalankan itu dengan setia, hai hambaku. Dek amtenai, dan tinggalkan hal-hal yang tidak aku kehendaki. Bek anodokrai delotunai, engkau jangan bimbang, jangan meragukan aku. Beka delotunai, kalau engkau mengutamakan aku lebih dari segala perkara yang ada di dalam dunia ini, engkau akan lihat aku bertanggung jawab dalam hidupmu. Bet no dikrai, I know dikrai delotunai, engkau akan lihat apa yang aku akan buat di hari-hari akan datang untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan bawalah jiwa-jiwa itu pada keselamatan yang kekal. I know dikrai, lehesibik amtenai, mengertikah engkau? Bet no dikrai, sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terlebih dalam persekutuan kami pada saat sore hari ini. Kami sadari banyak sekali kekurangan, tapi Engkau yang mempunyai pekerjaan Tuhan. Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Agar setiap doa permohonan kami Tuhan, apa yang kami gumuli semuanya dijawab oleh Tuhan. Kau memberikan kekuatan, semangat yang baru, agar kami boleh melewati setiap tantangan cobaan yang ada Tuhan. Terlebih-lebih kami dihiburkan dengan setiap janji firman-Mu. Kami boleh Tuhan diberikan hikmat daripada-Mu, agar kami tetap waspada dan tetap berjaga-jaga, agar kami Tuhan boleh dapat menahan diri, tidak diperhamba dengan segala sesuatu apapun, sekalipun Tuhan di pemandangan-Mu Engkau Tuhan dapat memberikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Semuanya Tuhan bagi kami itu Tuhan, apa yang Engkau ciptakan adalah baik. Tetapi tentu firman-Mu mengingatkan kepada kami tidak semuanya itu berfaedah bagi kami Tuhan. Sebagaimana kami harus senantiasa tunduk kepada firman-Mu. Engkau yang mengenal kemampuan, mengenal hati kami, mengenal segala akal kepikiran kami Tuhan. Sehingga Engkau dengan firman-Mu
selalu memberikan peringatan bagi kami, agar kami jangan terjerumus Tuhan, mengikuti kehendak hati kami, menginginkan segala sesuatunya Tuhan, yang akhirnya memperhamba kami Tuhan. Dan kami tidak tunduk akan firman-Mu, kami tidak lagi mencari kebenaran dan kerajaan-Mu Tuhan, tapi kami mencari akan keduniawian yang ada, sehingga kami semakin jauh daripada Tuhan. Tapi firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami agar kami boleh menahan diri dari segala sesuatunya. Tapi biarlah hidup kami diperhamba oleh anugerah-Mu Tuhan, yang senantiasa mencari perkara-perkara yang di atas Tuhan. Dan kami percaya kami akan menemukan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Sempurnakan segala doa-doa kami yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Engkau menjadi sumber jawaban yang pasti dan sempurna, akan senantiasa memelihara hidup kami. Kami akan sudahi ibadah Beston puasa kami pada saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Engkau berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu yang walaupun belum bisa hadir Tuhan, Engkau Tuhan tetap jaga, lindungi, pelihara mereka yang senantiasa mengikuti dengan setia secara live streaming. Engkau menjamu, menguatkan mereka, bahkan memberkati mereka Tuhan, mencukupi mereka dalam segala hal, dalam segala kebutuhan, keperluan mereka, agar mereka boleh merasakan berkat Tuhan, jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan, diberkati juga Tuhan bagi keluarga daripada Chandra Tuhan yang sedang berduka. Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau buat semuanya itu baik Tuhan, dan adalah yang terbaik. Engkau tetap Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan dengan penghiburan sejati, keberkatan yang daripada Tuhan. Kau akan memulihkan hati mereka, Kau akan menguatkan hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua Tuhan, seluruh jemaat-Mu, Engkau tetap memberkati dengan berkat kasih karunia Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian yang sudah menyaksikan, mengikuti ibadah Beston pada saat sore hari ini. Selamat menikmati berkat jasmani, mengucapkan syukur, menutup puasa saudara dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, salam buat keluarga, sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.